Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mendengarkan renungan hari ini yang diambil dari buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 6 Agustus. Hal baru bagian pertama. Ayat tema terdapat dalam kitab Efesus 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pada tahun 1850, kaum Advent hari Sabat sangat gembira dengan kebenaran baru yang telah mereka temukan. Mereka tidak pernah berhenti berbicara, menulis, dan berkhotbah tentang doktrin-doktrin yang menjadikan mereka umat yang unik. Kedatangan Kristus yang kedua secara harfiah dan nyata. Pelayanan Kristus dalam dua fase di bait suci surgawi. Sabat hari ketujuh dalam konteks akhir zaman dan keabadian bersyarat. Ketika dilihat melalui ruang lingkup pekabaran tiga malaikat dalam Wahyu 14, doktrin-doktrin tersebut membentuk satu perangkat teologi yang kuat, sesuatu yang layak dibanggakan. Pada titik ini kita perlu menyadari bahwa orang Advent sebenarnya memegang dua perangkat kepercayaan. Perangkat pertama mencakup doktrin yang mereka anut yang sama dengan orang Kristen lainnya, seperti keselamatan hanya oleh kasih karunia melalui iman. Pentingnya Alkitab sebagai satu-satunya penentu kebenaran doktrin. Peran historis Yesus sebagai juru selamat dunia, kuasa, doa, pengantaraan, dan sebagainya. Perangkat doktrin kedua terdiri dari kepercayaan-kepercayaan yang menjadikan mereka kelompok yang berbeda. Kepercayaan-kepercayaan yang membedakan mereka dari umat Kristen lainnya, seperti Sabat dan ajaran tentang tempat kudus surgawi. Karena umat Advent abad ke-19 hidup dalam budaya yang sebagian besar beragama Kristen, maka mereka cenderung tidak menekankan hal-hal yang sama dengan umat Kristen lainnya. Lagi pula, mengapa harus mengkhotbahkan kasih karunia yang menyelamatkan kepada umat Baptis atau pentingnya doa pengantaraan kepada umat Metodis ketika mereka sudah sangat mempercayai ajaran-ajaran tersebut? Hal yang penting menurut mereka adalah menyampaikan kebenaran yang menjadi ciri khas Advent yang perlu didengar dan diterima orang lain. Akibatnya, ketika mereka memasuki desa atau kota baru, mereka akan mencari tempat pertemuan terbaik. Seringkali auditorium sekolah, dan kemudian menantang pendeta terkemuka di daerah itu untuk berdebat di depan umum tentang hari apakah Sabat itu, atau apa yang terjadi pada seseorang setelah meninggal. Saya ingin bertanya kepada Anda, pernahkah Anda memikirkan tentang sistem kepercayaan Anda sendiri dan bagaimana sistem itu saling terkait? Atau bahkan apakah sistem itu sesuai berdasarkan Alkitab? Anda harus tahu, kita masing-masing bertanggung jawab untuk mengetahui mengapa kita adalah orang Kristen dan mengapa kita adalah orang Advent. Saya menantang Anda hari ini untuk mempelajari Alkitab lebih dalam secara pribadi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.